Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1656. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Urnaga dia bersemangat. Jika dipikirkan, mereka bisa langsung dari klan gelap ke alam semesta awal ketika klan kegelapan menginvasi alam semesta awal. Justru karena klan kegelapan menemukan jalan yang menghubungkan alam semesta awal, maka mereka menyerbu dari situ. Hanya saja klan gelap adalah klan laut kosmik, bukan alam semesta asli. Alam semesta lahir secara alami dan tidak dapat dipaksakan ke dalam alam semesta awal. Tetapi mereka berbeda. Mereka semua adalah kelompok etnis yang lahir di alam semesta asli. Selama mereka menemukan bagian ini, mereka secara alami bisa langsung masuk ke alam semesta asli. Tidak hanya leluhur naga Hongwang yang terbangun, tetapi Yukiansu dan yang lainnya juga terbangun dan tercerahkan. Senior, berapa lama Chen Sisi bisa bertahan? Kata Qin Chen. Dia tiba-tiba memandang Kaisar Agung dunia bawah. Dengan tingkat keausannya saat ini, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama, tetapi itu tidak masalah. Setelah mengatakan ini, Kaisar Agung dunia bawah tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom. Dalam sekejap, napas mengerikan dari asal mula kematian lahir dari dunia. Dengan munculnya kekuatan ini, seluruh kehampaan rumah Mansion Anyou bergetar. Di hadapan semua orang, Kaisar Agung dunia bawah tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Sisi dan menggunakan kekuatan ini untuk kekuatan sumbernya dengan cepat menembus tubuh Chen Sisi. Seketika seluruh tubuh Chen Sisi melayang dan sumber kematian yang semula menghilang dengan cepat terselubung di dalam sumber kematian ini, yang sebenarnya itu memperlambat laju kehilangan dan dengan cepat menjadi stabil. Aku telah menutup asal-usulnya dengan asal mula kematian. Permaisuri Mingyue adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung. Secara alami asal-usul kematianku dapat membawa sedikit perbaikan pada asal-usul Mingyue di tubuhnya. Setidaknya dalam 10 tahun dia akan baik-baik saja. Tetapi jika lebih dari 10 tahun maka Kaisar Agung dunia bawah tidak melanjutkan pembicaraannya. Tetapi semua orang pun sudah mengerti apa yang dirinya maksud. 10 tahun, mata Qin Chen pun berbinar. Bagi beberapa ahli kuat di alam semesta, 10 tahun berlalu secepat seekor kuda putih lewat. Tetapi bagi Qin Chen itu sudah cukup. Nah, kamu harus cepat. Selain itu, Istana 10 Kesengsaraan ini sangat luar biasa. Sekarang kamu telah lulus ujiannya, kamu dapat menyempurnakannya dengan hati-hati. Setelah kamu dapat mengaktifkan benda ini sepenuhnya, kekuatannya akan melebihi imajinasimu. Kata Kaisar Agung dunia bawah. Terima kasih senior karena telah mengingatkanku, kata Qin Chen yang mengangguk. Tidak peduli apa tujuan Kaisar Agung dunia bawah, dirinya setidaknya banyak membantunya kali ini. Terima kasih senior, kata Chen Sisi. Dia juga mengucapkan terima kasih. Hahaha, sama-sama. Merupakan berkah bagiku untuk dapat memberikan bantuan kepada Anda, kata Kaisar Agung dunia bawah. Dia segera tersenyum. Chen Sisi juga tersenyum tipis. Meskipun Kaisar ini itu adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah, tetapi dia cukup baik. Melihat Chen Sisi benar-benar tersenyum, Kaisar Agung dunia bawah dipenuhi dengan kegembiraan. WKWKWK, yang ini menantunya. Kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik, maka aku tidak akan khawatir di masa depan. Sambil merasa gembira di dalam hatinya, mata Kaisar Agung kembali tertuju kepada leluhur Tuoba. Senior, leluhur Tuoba langsung terkejut dan buru-buru memberi hormat kepada Kaisar Agung dunia bawah. Di depan raksasa seperti itu, dirinya tidak berani menyombongkan diri sedikit pun. Siapa kamu? Kata Kaisar Agung dunia bawah. Dia merutkan kening dan dengan cahaya samar berkedip di pupil matanya. Ahli transendensi rangkap 3 dapat mengancam nyawa Qin Chen. Leluhur Tuoba terkejut dan buru-buru berkata, Junior adalah Tuoba yang pernah menjadi nenek moyang klan Tuoba di lautan alam semesta selatan. Klan Tuoba? Aku belum pernah mendengarnya, kata Kaisar Agung dunia bawah. Dia menggelengkan kepalanya. Leluhur Tuoba tampak malu, namun dia tidak berani untuk merasa tidak puas sama sekali. Dia berkata dengan gemetar, Senior memegang jabatan yang tinggi dan memiliki status yang luar biasa. Wajar saja jika senior belum pernah mendengar tentang nama junior.
Dibandingkan dengan senior, junior ini hanyalah kunang-kunang di atas bulan. Dan kalian adalah bintang abadi di lautan alam semesta, sedangkan junior hanyalah setitik debu di bumi. Perbedaannya sangatlah besar, kata leluhur Tuoba. Hahaha, Kaisar Agung Dunia Bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kamu sangat baik. Sanjungan. Leluhur Naga Hongwang memandang leluhur Tuoba dengan sangat jijik. Sia-sia saja leluhur Tuoba masih berada dalam transendensi tingkat ketiga, tetapi tidak lebih buruk daripada menjilati anjing. Kaisar Agung Dunia Bawah tersenyum dan berkata, Yang Mulia juga merupakan sosok transendensi rangkap 3. Anda dapat dianggap raksasa di lautan kosmik ini. Anda tidak seperti debu dan dari bumi, namun Anda hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang. Mengapa Anda di sini? Kaisar Agung Dunia Bawah secara alami dapat melihat bahwa leluhur Tuoba hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, yang hanya akan terus terkuras dan kemudian menghilang sepenuhnya ketika muncul lautan kosmik. Leluhur Tuoba menyeka keringat dinginnya dan berkata, keturunan junior ini secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda Chen, jadi mereka memanggil junior ini untuk menyakiti Tuan Muda Chen. Apakah kamu akan menyakiti Tuan Muda Chen? Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Ekspresinya berubah drastis ketika dia mendengar ini dan duar. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Napas ini bagaikan lautan luas, menyapu dalam sekejap dan hampir menghempaskan leluhur Tuoba. Leluhur Tuoba buru-buru berteriak, Senior, harap tenang, ini hanyalah kesalahpahaman. Aku sudah memberi pelajaran kepada juniorku itu. Sekarang aku klan Tuoba telah mengikuti Tuan Muda Chen, menunggangi kuda yang sama dengan Tuan Muda Chen. Mendengar itu, Kaisar Agung Dunia Bawah mengangguk. Oh, cukup begitu, kamu cukup cerdas. Junior tidak berani mengambil posisi ini, kata leluhur Tuoba. Dia gemetar. Kaisar Agung Dunia Bawah dengan hati-hati memandang leluhur Tuoba untuk waktu yang lama dan melihat bahwa seluruh tubuh leluhur Tuoba berbulu. Kaisar Agung Dunia Bawah merutkan kening. Ya, transendensi tingkat 3 memang dapat memberikan bantuan kepada Qin Chen, tapi sayang sekali Anda hanya tersisa satu jiwa yang dinonaktifkan. Jiwa dilahirkan untuk ditekan oleh aturan tertinggi lautan kosmik, dan dikhawatirkan hidupmu tidak akan lama lagi bagaimanapun. Kaisar Agung Dunia Bawah tiba-tiba mengambil tindakan dan boom, aura kematian yang tak terlihat langsung menyelimuti leluhur Tuoba. Dalam sekejap, leluhur Tuoba merasa sisa jiwanya perlahan menjadi stabil dan mengembun dengan cepat. Setelah beberapa saat, Kaisar Agung Dunia Bawah menarik tangannya. Oke, aku telah memblokir untukmu jejak batasan kekuatan aturan laut kosmik, dan juga memblokir dunia bawah untuk melahapmu. Sisa jiwamu ini seharusnya bisa tinggal di lautan kosmik ini untuk sementara waktu, sementara lebih lama lagi. Dan Anda dapat melanjutkan turunan dan ikuti saya sepanjang jalan. Ikuti Qin Chen dan menjadi kudanya untuknya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga bisa membuatnya tidak terlalu merepotkan selama perjalanan ke dunia bawah. Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia berkata dengan tenang, jiwaku yang tersisa. Pada saat ini, leluhur Tuoba mengangkat tangannya dan merasakan tubuhnya dengan terkejut. Apa yang dia tinggalkan di keluarga Tuoba saat itu hanyalah sisa jiwa. Begitu dia muncul, ia akan tertindas oleh lautan kosmik setiap saat, dan akan ditelan sedikit demi sedikit oleh kekuatan dunia bawah, dan akhirnya akan menghilang. Namun pada saat ini, baik aturan laut kosmik maupun kekuatan melahap dunia bawah telah menjadi berkurang setidaknya 90% lebih lama dalam sekejap, dan sisa jiwanya menjadi jauh lebih stabil. Dapat dikatakan bahwa tindakan Kaisar Agung Dunia Bawah membuat sisa jiwanya dapat tinggal di lautan kosmik setidaknya 10 kali lipat lebih lama. Terima kasih senior telah mengambil inisiatif, kata leluhur Tuoba. Dia memberi hormat dengan gembira. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan keterkejutan. Sisa jiwanya ini adalah penopang terakhir hidupnya di lautan kosmik. Jika sisa jiwanya ini runtuh, maka kesadaran yang tersisa kosmik juga akan menghilang. Namun sekarang metode dari leluhur Tuoba memungkinkannya untuk dapat bertahan lebih lama di lautan kosmik. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih saja kepada Nak Qin Chen. Bantulah Nak Qin Chen jika Anda dapat menyaksikan dia tumbuh besar di masa depan. Saya yakin Anda akan menemukan bahwa semua yang Anda lakukan sekarang jauh lebih benar daripada apapun yang Anda miliki. Kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia memandang leluhur Tuoba dengan makna yang dalam. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen membiarkan saya hidup, maka saya akan hidup. Jika Tuan Muda Chen membiarkan saya mati, maka saya akan mati. Kata leluhur Tuoba. Dia segera memberi hormat. Pada saat ini hatinya dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Dia diam-diam menatap Qin Chen dan terkejut karena asal-usulnya bahkan memungkinkan 4 Kaisar Agung Dunia Bawah
seperti Kaisar Agung Dunia Bawah untuk berbicara seperti ini. Anda harus tahu bahwa sebagai Kaisar Agung Dunia Bawah, dia merupakan raksasa di lautan kosmik kuno. Sementara di samping penguasa Istana Anio tercengang. Tepat sebelumnya, Tuoba Xiongba datang sebagai anjing yang menjilati. Kenapa sekarang leluhur Tuoba pun menjadi anjing yang menjilati dalam sekejap? Anda juga orang ini. Ada juga orang ini. Pada saat ini Kaisar Agung Dunia Bawah tiba-tiba menoleh untuk melihat Tuan Istana Anio dan Pang Muling. Orang ini mengandung jejak kekuatan jurang maut dan dia mungkin memiliki hubungan dengan jurang maut, kata Kaisar Agung. Dia menyipitkan matanya. Senior, tidak mungkin. Putriku lahir di Anio Mansion, bagaimana dia bisa berhubungan dengan jurang maut? Tuan Istana Anio mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Melalui dialog sebelumnya, penguasa Istana Anio telah mendengar bahwa jurang maut tidak boleh terkontaminasi dan hampir menjadi musuh publik seluruh lautan alam semesta. Bukan hanya dia, tapi juga kamu, kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia mencibir. Kalau tidak, menurutmu, mengapa orang ini bisa mengikuti ujian Istana 10 Kesesaran sebelumnya dan tidak ada yang terjadi di bawah kekuatan jurang maut? Gadis kecilku telah mengikuti ujian Istana 10 Kesengsaraan, kata Tuan Istana Anio. Dia tercengang. Namun kamu tidak perlu terlalu khawatir, Istana 10 Kesengsaraan harus melakukannya. Itu pasti karena harta karun Tuan Istana Anio Anda. Jika tebakan saya benar, itu pasti leluhur Istana Anio Anda. Dia memiliki kontak dengan jurang maut melalui Istana 10 Kesengsaraan. Kekuatan jurang maut ini tidak terlihat jelas. Jika saya tidak pernah berada dalam warisan itu sebelumnya, saya tidak akan menyadarinya. Mulai sekarang, selama kamu tidak terlalu banyak berhubungan dengan jurang maut, tidak akan ada masalah apapun, kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Junior tidak berani. Ada senior dan gadis kecilku telah tidur sepanjang waktu. Lihat, pada saat ini penguasa Istana Anio buru-buru melangkah maju. Tidak masalah, putrimu baik-baik saja, dia bahkan mendapat banyak manfaat, dia akan segera bangun, kata Kaisar Agung Dunia Bawah. Berbicara tentang ini, dia memandang Qinchen. Saya telah menghabiskan banyak energi sebelumnya. Jika tidak ada masalah besar, cobalah untuk tidak membangunkan saya. Jika tidak, saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk tersisa di dunia ini. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Agung Dunia Bawah tiba-tiba kembali ke pagoda Guyu dan menghilang. Antara langit dan bumi, napas kematian yang tak bisa menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chen Shao, Chen Sisi dan yang lainnya berkumpul dan bersandar kepada Qinchen. Qinchen pun membelai kulit dan rambut beberapa wanita itu, mengangkat tangannya. Dan Istana 10 Kesengsaraan juga dengan cepat melayang di atas kepala Qinchen, lalu dengan cepat menjadi lebih kecil dan memasuki tubuh Qinchen. Teman kecil, apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Kata Lord Tuoba. Dia maju selangkah dan bertanya. Ya, apa yang kamu ingin kami lakukan? Kata penguasa Istana Anio. Dia juga buru-buru melangkah maju, tidak mau ketinggalan. Qinchen baru saja hendak berbicara, namun pada saat ini Pang Muling tiba-tiba terbangun sambil menangis dan menatap mata Qinchen. Wajahnya langsung berubah menjadi sangat merah. Begitu dirinya melihat Qinchen, Pang Muling memikirkan semua yang dirinya alami di warisan Istana ke-10 Sengsaraan waktu itu, membuat Pang Muling terkesan. Untuk sesaat, Pang Muling merasakan aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya dan tubuhnya merasa mati rasa. Melihat penampilan Pang Muling saat ini, Qinchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan merasa sedikit malu. Pada saat ini, Qinchen juga memahami bahwa semua yang dia alami bersama Pang Muling di Istana 10 Kesengsaraan sebelumnya bukanlah ilusi, tetapi memang jiwa Pang Muling benar-benar telah memasuki ujian bersamanya. Tapi sebelum aku memikirkan adegan di mana dia memaksa Pang Muling, Qinchen tiba-tiba merasa sangat malu. Bagaimana kita bisa berteman satu sama lain setelah ini? Kamu sudah bangun, apakah kamu baik-baik saja? Kata Qinchen. Dia bertanya dengan cepat untuk menutupi rasa malunya. Aku baik-baik saja, kata Pang Muling. Dia berbicara dengan cepat. Tetapi setelah mengatakan ini, Pang Muling tidak tahu harus berkata apa. Pang Muling hanya tersipu menundukkan kepalanya dan mencubit ujung roknya. Hingga saat ini, dia masih dapat mengingat dengan jelas dampak yang dideritanya sebelumnya. Ombak besar menerpa dirinya dan dia merasa seolah-olah telah menjadi seekor domba yang lemah lembut, tak berdaya di bawah mulut seekor harimau. Karena telah bermain dengannya di ujian ilusi waktu itu, tetapi dirinya sama sekali tidak bisa menolaknya. Memikirkan pemandangan seperti itu saja membuat seluruh tubuh Pang Muling terasa panas. Melihat Pang Muling berhenti berbicara lagi, Qinchen menyentuh hidungnya lagi, tidak tahu harus berkata apa. Sementara di samping Yukiansu dan yang lainnya memandang Qinchen dengan bercanda, tetapi tidak ada yang berbicara. Tentu saja Anda harus menghapus pantat Anda sendiri jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik.
Tidak, ada yang tidak beres. Pada saat ini leluhur naga tiba-tiba maju ke depan yang curiga. Tuan Muda Chen, mengapa kalian berdua terlihat begitu aneh? Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Mata naga besar itu menatap Qin Chen, lalu menatap ke Pang Muling dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat dagunya. Sementara di samping Tuan Istana Neo dan lainnya juga tercengang. Memang benar Qin Chen dan Pang Muling terlihat sangat aneh dan suasananya sangat salah. Mungkinkah terjadi sesuatu di antara mereka berdua? Oh, aku mengerti. Tiba-tiba leluhur naga berteriak seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Aku ingat, Kaisar Agung Dunia Bawah berkata sebelumnya bahwa Pang Muling telah memasuki ujian Istana 10 Kesengsaraan. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada diri kalian berdua selama ujian itu? Sebuah pengalaman." Itu benar, kalian telah melakukan perjalanan melalui alam rahasia Guixu bersama-sama. Bahkan jika kalian telah melalui ujian apapun, kalian tetap tidak memiliki ekspresi yang aneh. Mengapa ekspresi ini membuat kalian merasa seolah-olah Tuan Chen telah memperkaos kalian? Setelah mengatakan ini, leluhur naga tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru berkata kepada Yu Qiansu dan yang lainnya sambil tersenyum malu-malu. "Nyonya, naga tua, ini tidak bermaksud begitu, aku hanya membuat analogi." "Baiklah, hanya kamu yang berbicara. Kalau tidak ada pekerjaan, jangan mengganggu saja seperti ini. Kenapa kamu tidak kembali ke Pagoda Guyu?" kata Qin Chen. Dia memutar matanya ke arah leluhur naga. "Sial, orang ini banyak bicara omong kosong," gumam Qin Chen. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu leluhur naga bereaksi. Qin Chen langsung meraih leluhur naga dan melemparkannya kembali dunia kacau. Dalam sekejap, dunia pun menjadi murni. Qin Chen mendatangi Pang Muling, menggaruk kepalanya, ragu-ragu dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud demikian di dalam ilusi. Aku harap Anda tidak keberatan." "Yah, aku tahu," kata Pang Muling. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke arah mata Qin Chen. Dia hanya berkata seperti seekor nyamuk, "Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Bahkan semua pikiran itu disebabkan oleh ilusi. Aku tahu itu dan aku tidak akan terlibat dalam masalah ini." Ketika Pang Muling mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia menggertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi maknanya sudah diungkapkan dengan jelas. Sementara di samping, Tuan Istana Anyou, Raja Bismo Lau, dan yang lainnya sangat sadar bahwa meskipun suara Pang Muling sangat pelan, namun mereka masih mendengar percakapan seperti itu, dan mau tidak mau merasakan jantung mereka berdetak kencang. Apakah ada suatu situasi waktu itu? "Ling Er, apa yang terjadi?" kata Tuan Istana Anyou. Dia buru-buru melangkah maju tampak cemas, tapi hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Mungkinkah itu yang terjadi kepada Tuan Chen dan Ling Er selama ujian di 10 Kesengsaraan? Ini hanyalah acara yang sangat membahagiakan. "Ayah, tidak apa-apa," kata Pang Muling. Dia berkata dengan wajah memerah. "Apa? Bukan apa-apa." Tuan Istana Anyou memasang wajah serius tetapi hatinya sangat cemas. "Putriku yang baik, kenapa kamu tidak mengerti? Bukan hal yang baik bagi perempuan untuk menderita kerugian di luar, tetapi itu juga terkandung kepada siapa yang salah. Bagaimana Anda mengatakan sesuatu? Penderitaan adalah sebuah berkah." Dia memikirkan hal ini dalam hatinya, tetapi dia memandang Qin Chen dengan kata-kata lurus, menunjukkan ekspresi marah dan berkata, "Tuan Muda Chen, apakah gadis kecilku pernah mengikuti ujianmu sebelumnya dan melakukan sesuatu yang buruk padamu? Apa yang telah terjadi?" "Jangan khawatir, saya akan memberinya pelajaran nanti dan memberitahu dia apa yang pantas. Hanya karena Anda selalu merawatnya, Tuan Chen, Anda tidak boleh melanggar hukum atau mengabaikan aturan." Mendengar itu, Qin Chen buru-buru berkata, "Tuan Senior Anyou, tidak apa-apa." Tuan Anyou melambaikan tangannya dan menatap dengan tegas. "Tuan Muda Chen, tolong berhenti berbicara. Saya tahu Anda baik hati dan Anda adalah orang yang baik. Bahkan jika putri saya melakukan sesuatu, Anda tidak akan menyalahkannya atas kesalahan apapun. Tetapi Anda tidak bisa selalu memanjakannya seperti ini. Dia terlalu dimanjakan olehku. Aku memegang tangannya di tanganku karena takut jatuh dan memegangnya di mulutku karena takut meleleh. Jangan khawatir, sebagai seorang ayah, aku tidak akan pernah merasa tidak puas." Mendengar itu, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. "Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya." "Tuan Muda Chen, Tuan Istana Anyou, kesampingkan urusan lain untuk saat ini. Nyonya masih terluka, bukankah lebih baik melakukan persiapan berikutnya?" kata Lur Tuoba. Dia di samping merasakan rasa malu Qin Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju dan mengingatkan. Baru pada saat itulah semua orang pun kembali sadar. Hanya penguasa Istana Anyou yang memandang Lur Tuoba dengan marah dan mengutuk dalam hatinya. Orang ini melakukan hal buruk. Pang Muling yang tidak tahu apa yang terjadi kepada Chen Sisi pun bertanya, "Ada apa dengannya?"
Leluhur Tuoba berkata dengan suara yang dalam. Dia menjelaskan, sebelumnya ketika Tuan Muda Chen berada dalam krisis selama ujian Istana ke-10 Sengsaraan, itu adalah bantuan dari beberapa wanitanya yang menyelamatkannya. Namun karena hal itu, asal muasal istrinya ini menjadi rusak dengan serius. Mendengar penjelasan itu, Pang Meling merasa sangat bersalah untuk sesaat. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah dia dengan gegabah menerobos ujian Qin Chen karena satu alasan. Mungkinkah Chen Sisi dan yang lainnya terluka karena dirinya? Kilatan rasa bersalah dan kegelisahan melintas di hati Pang Meling. Jika ini masalahnya, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Qin Chen segera melihat ke arah Tuan Istana Anyao dan leluhur Tuoba. Tuan Istana Anyao senior, harap bersiap segera. Aku akan pergi ke keluarga Tuoba selanjutnya. Dan kemudian Anda dan keluarga Tuoba akan bergabung untuk menyerang klan kegelapan. Saya harap gunakan kecepatan tercepat untuk menduduki seluruh klan kegelapan dan menyatukan seluruh 13 wilayah selatan. Benua hitam memiliki jalan menuju ke alam semesta asli Qin Chen, jadi Qin Chen tentu saja tidak ingin terjadi kecelakaan. Sebagai batu loncatan dari alam semesta awal, 13 wilayah selatan ini harus disatukan.